Selamat siang, perkenalkan nama saya Evelyn Stefani Panjaitan dengan NIM 2161201226. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan lingkungan umum, lingkungan industri, dan lingkungan internal pada PT Rumah Makan Sederhana. Baiklah, poin yang pertama yaitu analisis lingkungan umum. Ada beberapa yang mencakup faktor-faktor eksternal dalam mempengaruhi perusahaan secara tidak langsung. Yang pertama yaitu politik dan hukum. Regulasi pemerintah terkait keamanan pangan, perizinan usaha, dan perpajakan dapat mempengaruhi operasional. Yang kedua, ekonomi. Perubahan daya beli masyarakat akibat inflasi atau penurunan ekonomi akan mempengaruhi permintaan. Yang ketiga, sosial dan budaya. Tren konsumsi makanan khas daerah semakin meningkat di tengah urbanisasi, sehingga potensi pasar rumah makan sederhana semakin besar. Selanjutnya yaitu teknologi, di mana pemanfaatan aplikasi pesan antar dan pembayaran digital sangat penting untuk menjangkau pelanggan modern. Yang terakhir yaitu lingkungan, di mana kesadaran akan praktik ramah lingkungan mengharuskan rumah makan sederhana mempertimbangkan pengelolaan limbah makanan dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu analisis lingkungan industri. Lingkungan industri mencakup persaingan dalam sektor rumah makan, di mana intensitas persaingannya harus tinggi di sektor makanan tradisional dengan pemain lokal dan nasional lainnya. Yang kedua yaitu ancaman pendatang baru. Relatif rendah karena modal awal yang signifikan untuk menciptakan jaringan restoran besar. Namun inovasi kecil bisa menjadi ancaman jika konsisten. Yang ketiga yaitu kekuatan pemasok, di mana ketergantungan pada pemasok bahkan bahan baku berkualitas tinggi menjadi tantangan. Sederhana perlu menjalin hubungan yang jangka panjangnya dengan pemasok utama. Yang keempat yaitu kekuatan pembeli, di mana kekuatan pembeli ini cenderung sensitif terhadap harga, sehingga penting untuk menjaga harga supaya tetap kompetitif sambil mempertahankan kualitas. Dan yang kelima yaitu ancaman substitusi, di mana makanan cepat saji atau restoran modern dapat menjadi substitusi bagi pelanggan yang ingin mencoba sesuatu yang baru. Yang ketiga yaitu analisis lingkungan internal. Lingkungan internal mencakup sumber daya, kapabilitas, dan nilai unik perusahaan. Adapun poin yang pertama yaitu sumber daya, di mana rumah makan sederhana memiliki kekuatan dan resep otentik Padang dan jaringan cabang yang luas dan merek yang sudah dikenal luas. Yang kedua yaitu kapabilitas, kemampuan manajemen operasional, konsistensi dengan rasa, serta inovasi menu menjadi keunggulan. Dan yang ketiga yaitu kelemahan. Masih terdapat tantangan dalam manajemen cabang yang tersebut luas dan adopsi teknologi. Adapun rekomendasi strategi korporat, yang pertama yaitu strategi pengembangan pasar, di mana ekspansasi ke kota-kota di Indonesia untuk menjangkau pasar baru yang belum terlayani dengan baik. Yang kedua yaitu strategi diversifikasi, mengembangkan produk baru seperti makanan beku atau bumbu siap saji untuk pasar retail, memanfaatkan merek yang sudah kuat. Yang ketiga yaitu strategi digitalisasi, di mana strategi digitalisasi ini ada dua, yaitu mengoptimalkan teknologi untuk pemesanan daring dan pembayaran digital. Dan yang kedua yaitu membangun aplikasi khusus yang memberikan diskon dan loyalitas pelanggan. Yang keempat yaitu strategi diferensiasi, di mana strategi ini untuk meningkatkan pengalaman dengan menghadirkan desain restoran yang modern tetapi tetap berciri khas tradisional. Dan yang terakhir yaitu strategi keberlanjutan, di mana strategi keberlanjutan ini berfungsi untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kemasan makanan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan bahan baku dari petani lokal untuk mendukung keberlanjutan dan memperkuat citra merek. Sekian penjelasan mengenai perusahaan rumah makan sederhana. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Selamat siang.